Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai zikir. Fadilah zikir dalam Al-Quran, zikrullah, zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, zikir menyebut dan mengingat Allah. Fadilah yang ke-8, banyak berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ini adalah merupakan sifat dari ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab ini disebut dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 191, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat sebelumnya ayat 190 di situ ada kata-kata liulil albab, bagi orang-orang ulul albab. Sebelumnya kan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan tujuh lapis langit dan bumi, dan bergantinya siang dan malam, bergantinya malam dan siang, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu bagi orang-orang ulul albab. Ulul albab ini siapa ulul albab? Disebutkan di sini ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sifat orang-orang yang mempunyai akal nih, ulul albab ini orang yang berakal, akalnya sangat hebat, yaitu yang pertama alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebut dan mengingat Allah, kapan? Qiyama, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Jadi mereka ini senantiasa mengingat Allah dan menyebut Allah, senantiasa mereka berzikir, zikrullah, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kapan saja mereka tetap melakukan zikrullah, Selain zikrullah, mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka juga berpikir, memikirkan apa-apa yang ada dalam penciptaan langit, tujuh lapis langit dan bumi. Mereka juga akhirnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, apa-apa yang telah Kau jadikan ini semua, tidaklah Engkau ciptakan ini dalam keadaan sia-sia, batil. Dalam keadaan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya Engkau, maka hindarilah kami, jagalah kami dari azab neraka, an-nar. Jadi orang-orang ulul albab ini, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ulul albab ini al-uqulu tammah, az-zakiyah, orang-orang yang berakal sempurna, yang cerdas, yang mengetahui perkara-perkara secara hakikat. Jadi ini tidak ramai orang ulul albab ini di muka bumi ini. Mereka ini cerdas, tahu dari ilmu hakikat, wallahu alam. Jadi akalnya sempurna, cerdas, yang mengetahui perkara dengan hakikatnya. Jadi sifatnya mereka itu senantiasa berzikir. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam salat mereka, dalam keadaan duduk, dalam tasyahud mereka, dalam selain salat mereka, dan berbaring tidur. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat dan selain salat, serta membaca Al-Qur'an. Qatadah mengatakan ini adalah keadaan-keadaan kamu seluruhnya wahai Bani Adam. Jadi keadaan Bani Adam ini berzikir, tidaklah berzikir mengingat Allah SWT dalam keadaan berdiri,
Dalam perkara jika tidak mampu berdiri, duduk ya, mengingat Allah. Dan kalau tidak mampu duduk, berbaring mengingat Allah ya. Jadi semuanya itu sebagai kemudahan dan keringanan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah ya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ya, mengenai ayat 191 ini, Allah SWT menyebut 3 cara berzikir ya. 3 berzikir bagi anak Adam ya. Setiap anak Adam tidak terlepas dari ketiga cara tersebut ya. Semua urusannya adalah semua urusannya secara umum ya. Jadi seolah-olah ketiga cara tersebut meringkas atau menyimpulkan seluruh waktu berzikir bagi anak Adam ya. Jadi dari mana ini ada hadis yang telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Nabi SAW yadkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi SAW menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh waktunya ya. Jadi dalam setiap keadaan Rasulullah mengingat ya. Ini adalah sifat para rasul ya. Tidak ada satu detik pun yang terlepas dari mengingat Allah ya. Zikrullah. Ini Muslim 373. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan termasuk waktu tersebut adalah keadaan Rasulullah SAW dalam kamar kecil ya, dan selainnya ya. Jadi ulama telah berbeda pendapat, bolehkah berzikir di kamar kecil ya, masuk kamar mandi. Berbeda pendapat ulama mengenai perkara ini ya. Ada yang membolehkan perkara tersebut, diantaranya ada Abdullah bin Amr Ibnu Sirin dan An-Nakhai membolehkan berzikir dalam kamar kecil, dalam kamar mandi ya. Tapi Ibnu Abbas, Atta dan Asy-Sya'bi tidak menyukai perkara tersebut ya. An-Nakhai mengatakan tidak mengapa berzikir mengingat Allah SWT dalam kamar kecil ya. Tapi mengingat, bukan zikir menyebut Allah Allah Allah, enggak ya, mengingat, ingat ini kan gak bersuara ya, dalam kolbu ya. Karena Rasulullah juga mengingat dalam kolbu, bukan berzikir lisan ya, bukan. Jadi bukan zikir lisan Allah Allah dalam kamar kecil, ya, itu gak boleh ya. Zikrullah ini bil kolbi ya, bil kolbi, dengan kolbu mengingat Allah. Karena para rasul ini senantiasa ingat pada Allah kan, masuk kamar kecil juga ingat pada Allah, mengingat ya, bukan ingat dzikr bil qalbi ya, bukan dzikr bil lisan ya. Jadi sungguhnya dzikir itu akan naik ya. Al-Qurtubi mengatakan makna perkataan tersebut adalah malaikat membawa naik dzikir tersebut ya. Dzikir mengingat Allah ya, dalam keadaan tertulis dalam kitab catatan mereka ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah ke-50 surah Qaf ayat 18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mayalfizu min qaulin illa raqibun atid. Oh ini, kalau ini apa-apa yang diucapkan ya dari perkataan ya, tidak ada apa-apa yang diucapkan dari perkataan, dari lisan ya. Ini dzikir lisan, ini tak boleh apa rasanya yang tadi An-Nakhai, Abdullah bin Amr dan An-Nakhai, serta siapa lagi satu lagi itu Ibnu Sirin membolehkan ya. Tapi Ibnu Abbas atau dan Asy-Sya'bi tidak menyukai perkara tersebut ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan makna perkataan tersebut yang mengingat Allah ini berlaku secara umum ya, karena malaikat akan membawa naik dzikir tersebut ya. Dalilnya mana malaikat membawa dzikir tersebut? Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini firman Allah dalam surah ke-50 surah Qaf ayat 18. Tidaklah apa-apa yang diucapkan dari suatu perkataan ya oleh seseorang illa melainkan ladaihi raqibun atid. Ya, di hadapannya ada raqib dan atid ya. Raqib dan atid ini adalah malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ya. Raqib pencatat amal baik, atid amal buruk ya. Kemudian dalilnya lagi katanya dalam surah ke-82
surah Al-Fitor ayat 10 dan 11. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, ya. Sungguhnya atas kamu ini ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga dan mengawasi kamu, ya. Yaitu kiraman katibin, ya. Makhluk Allah yang mulia yang mencatat seluruh amalan kamu, ya. Kemudian dalam surah ke-33 surah Al-Ahzab ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak, ya. Jadi banyak mengingat orang-orang beriman, ya. Dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 152 yaitu fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kamu, ya. Dalam surah ke-18 surah Al-Kahfi ayat 30 yaitu inna lanudiu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, tidak menyia-nyiakan, ya, ganjaran orang-orang yang berbuat baik, ya, membaguskan amalannya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi, ya, ini dzikir bukan dzikir bilisan, ya, mungkin, ya. Ya lebih kepada dzikir bil qalbi, mengingat Allah, ya. Jadi Al-Qurtubi mengatakan semua ayat tersebut adalah bersifat umum. Oleh karena itu orang yang berzikir mengingat Allah atas seluruh keadaannya akan diberi ganjaran kalau Allah SWT berkehendak. Jadi dzikrah mengingat, ya, bukan menyebut dalam, apalagi kalau dengan bersuara, ya, tidak pantas itu menyebut nama-nama Allah di dalam kamar kecil atau kamar mandi, ya. Tak usah menyebut nama Allah bersuara aja dalam kamar mandi, makruh, ya. Banyak berkata-kata dalam kamar mandi karena bukan tempatnya, ya. Makanya cepat-cepat di kamar mandi, jangan lama-lama di kamar mandi itu, apalagi di dalamnya ada WC, ya. Jadi Al-Qurtubi mengatakan ada dua alasan ketidaksukaan orang-orang yang tidak menyukai perkara berzikir dalam kamar kecil, kamar mandi. Yaitu perkara tersebut adalah untuk mensucikan zikrullah. Ialah pantas kita mensucikan nama Allah, jangan menyebut nama Allah, ya, di dalam kamar mandi, ya. Jadi mensucikan nama-nama Allah zikrullah itu hanya pada tempat-tempat yang disukai dan diinginkan zikrullah pada tempat tersebut. Seperti tidak disukai membaca Al-Quran di kamar mandi, ya. Jadi jangan zikrullah, jangan baca Al-Quran di kamar mandi, ya. Tidak beradab rasanya, ya. Jadi menghindari supaya malaikat mulia yang menulis amalan untuk tidak menuliskan apa-apa yang dilafazkan dari tempat yang kotor dan bernajis, ya. Wallahu a'lam. Jadi sekumpulan ahli tafsir termasuk Al-Hasan dan selainnya berpendapat mengenai ayat 119 ini bahwasanya ayat tersebut adalah satu ibarat dari sholat, ya. Jadi sholat tadi kan, ya, alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Dan ini katanya ibarat dari sholat. Kalau nggak mampu sholat berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring, ya. Jadi hal ini bermakna bahwa mereka tidak menyia-nyiakan sholat, ya. Jadi dalam keadaan ada udzur mereka boleh mengerjakan sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Ada udzur, jangan tidak ada udzur duduk dan berbaring. Kalau dia mampu berdiri, dia duduk sholat dan berbaring, sholatnya tidak sah, batal, karena dia mampu berdiri. Perkara ini seperti firman Allah SWT dalam surah keempat, surah An-Nisa, ayat 103, yaitu Fa'idha qadhaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang maksudnya, dan apabila kamu sekalian telah selesai sholat, ya, maka hendaklah kamu sekalian menyebut dan mengingat Allah Subhanahu dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, ya. Jadi apabila ada ini mengenai sholat, maka urusan fikih sholat adalah sungguhnya manusia mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Jika dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Jika dia tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Maknanya dia tidak mampu, ada udzur, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, ya. Beliau mengatakan, kanat li bawasir fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholah
Faqol sholli qaiman, fa ilam tastati fa qaidan, fa ilam tastati fa ala jambin. Jadi Imran bin Husain ini mengadu kepada Rasulullah ya. Kanat bi bawasir, aku ini ada penyakit bawasir ya. Bawasir ini bahasa Arab, jadi buasir ya. Bawasir ini hemoroid ya, penyakit ambeien, anusnya itu berdarah ya, mengeluarkan darah ya. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, aku punya penyakit bawasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai sholat. Faqol, lalu Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Sholli qaiman, sholatlah kamu berdiri ya. Fa ilam tastati, jika kamu tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, fa qaida, maka duduklah kamu ya. Fa ilam tastati, juga kalau tidak mampu juga duduk, fa ala jambin, maka berbaringlah kamu ya. Berbaring di satu sisi ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1117 ya. Juga dalam Musnad Ahmad 19.819 ya. Abu Daud 952, At-Tirmidzi 372. Ibnu Abbas mentafsirkan ya tentang firman Allah, fadkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubikum ya. Dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada malam dan siang hari ya. Di darat dan di laut, dalam keadaan safar dan hadir, dalam keadaan kaya dan fakir, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan, dan atas setiap keadaan. Jadi maknanya kata Ibnu Abbas, semua dalam semua keadaan lah ya. Maksudnya senantiasa berzikir dalam setiap keadaan ya. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa membanyakkan zikrullah ya, berbeda dengan orang-orang munafik ya, yang tidak berzikir mengingat Allah melainkan hanya dalam waktu yang sedikit saja ya. Sedikit saja orang-orang munafik nih, nggak banyak berzikir ya. Kalau orang beriman banyak berzikir tadi kan, alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim ya. Jadi mereka senantiasa berzikir ya, zikrullah, menyebut dan mengingat Allah ya. Sebutlah bilisan atau biqalbi ya. Wala yadhkuruna illa qalila, ini sifat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka orang-orang munafik tidak menyebut dan mengingat Allah melainkan hanya sedikit sekali ya. Jadi itulah sifat orang-orang yang disebut dalam Al-Quran dengan ulul albab ya. Ulul albab. Jadi jadilah kita seperti orang-orang ulul albab ya. Ini orang-orang yang sangat hebat ya, akalnya sangat cerdas, sempurna akalnya, dia tahu tentang hakikat ya. Tidak ramai orang-orang seperti ini ya. Lidahnya dan kalbunya senantiasa berzikir, zikrullah, mengingat ya, menyebut dan mengingat Allah dalam setiap keadaan ya. Maksud tadi kata Ibnu Abbas tadi kan, Ibnu Abbas, dalam setiap keadaan ya. Tak kisah dia malam dan siang ya, di darat dan di laut, dalam keadaan safar atau hadir ya, dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim ya, tidak pergi kemana-mana, dalam keadaan kaya atau fakir, miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan ya, semualah atas setiap keadaan. Selain itu juga dia memikirkan tentang penciptaan Allah di langit dan di bumi. Juga mereka melihat ayat-ayat kauniyah ya. Jadi mereka ini dua ayat Allah ya, ayat kauliyah dan ayat kauniyah, mereka senantiasa mengingatnya dan berpikir tentangnya ya. Jadi inilah sifat yang sempurna dari ulul albab ya. Kita berharap ya menjadi orang-orang ulul albab nih ya. Tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh memohon ya.
Asal jangan memohon peringkat wali dan Rasulullah ya, jangan. Ini Allah sendiri yang punya kuasa untuk menjadikan hambanya waliullah ya. Kalau Rasul dan nggak ada lagi ya, jangan mengada-ngada mengaku-ngaku Nabi atau Rasul. Rasul itu sudah ditutup ya. Rasul yang terakhir, khotamun nabiin ya, penutup para Rasul, para Nabi. Kalau waliullah Allah yang tahu ya. Tapi jangan meminta-minta jadi wali Allah, kurang beradab ya, kurang ajar ya, nggak ada adab mohon jadi wali. Jadi mohonlah kita kepada Allah supaya senantiasa berzikir mengingat Allah, itu saja mohon. Ya Allahumma jalni ya minad zakirin ya, senantiasa dari orang-orang yang berzikir ya. Minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah ya. Bukan minta yang lain ya. Boleh minta yang lain untuk masalah dunia dan akhirat boleh. Dibanyakkan zikrullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.